Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min da'watin la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar anak aku semua? Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita. Kemarin kita telah belajar membahas masalah macam-macam kufur dan bahaya dari kufur besar dan macam-macam kufur besar telah kita jelaskan sebagiannya. Contoh seperti kufur takdzib, kufur iba wa istikbar, iba dan istikbar. Kufur takdzib ini kufur yang mendustakan atau mengingkari, iba wa istikbar enggan untuk bertunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita yakni 3 poin insyaallah. Kufur syak yang pertama, yang kedua adalah kufur iradan dinillah, yang ketiga kufur istihza. Yang mulai yang pertama, kufur syak. Kufur syak artinya meragukan kebenaran dari sebagian ajaran agama Islam yang sudah diketahui oleh kaum muslimin. Contohnya seperti apa? Saya ulang. Pengertiannya apa? Kufur syak adalah meragukan kebenaran dari sebagian ajaran Islam yang sudah diketahui oleh umat Islam atau kaum muslimin pada umumnya. Contoh apa? Meragukan terjadinya hari kiamat, meragukan adanya rukun iman, rukun Islam, meragukan adanya malaikat, meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya. Dan hal-hal yang gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang kedua contohnya adalah meragukan kebenaran berita-berita yang ada dalam Al-Quran maupun berita yang ada pada sunnah Nabi SAW, atau meragukan risalah dan kenabian beliau. Itu merupakan salah satu contoh. Beberapa contoh dari kufur syak, kufur meragukan. Ini ragu terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Apabila kita meragukan hal tersebut, maka kita termasuk ke dalam kufur besar. Poin yang kedua, ini kufur iradan dinillah, i'rad an dinillah. Maksudnya adalah kufur irad, maksudnya adalah meninggalkan ajaran agama Islam, berpaling dari agama Islam dan dia tidak mau mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Tidak mau sama sekali. Irad an dinillah, ini berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Enggan mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa-bisa terjerumus kepada kufur besar. Contohnya apa? Orang yang diajak kepada ajaran Islam tetapi dia berpaling darinya, tidak mau mengamalkannya, enggan, merasa tidak bersalah dan segala macamnya, apalagi mengamalkan sebagian kaum kafir, sebagaimana kaum kafir di Mekah ketika Rasulullah SAW menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa mereka menolak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru. Ustaz bilang walladzina kafaru unziru mu'ridun. Artinya, dan apabila orang-orang kafir disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan, mereka malah berpaling atau menolak, mu'ridun. Ini salah satu kufur dari kufur besar, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menolak ajaran agama Islam dalam pengamalannya. Dia mengakui beriman tetapi dia tidak mau melakukan ibadah yang wajib.
Ya contoh, ya dia tidak mau sama sekali melakukan sholat 5 waktu, ya tidak mau membayar zakat sama sekali, tidak mau puasa, ya tidak puasa, tidak haji dan sebagainya yang berhubungan dengan agama Islam. Ya. Allah menafikan iman dari orang demikian, ya digolongkan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 32, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, ini dalil bahwasanya ya menolak ajaran agama Islam dalam pengamalan ya keseluruhan, ya tanpa ada rasa ragu sedikit pun, maka ini bisa terjerumus kepada kufur besar. Ya. Poin yang ketiga, ya, terakhir adalah istihza, ya, menghina atau mengolok mengejek. Maksudnya adalah mengolok-olok atau menghina, menjadikan sebagai candaan terhadap ajaran agama Islam. Jadi maksudnya apa? Kita ini menjadikan agama ini sebagai candaan. Ya. Jadi tidak boleh dalam agama ini kita bercanda, ya. Tidak boleh bercanda, tidak boleh olok-olok, tidak boleh diejek dalam agama Islam. Karena apa? Ini termasuk kufur istihza. Contohnya apa? Yang pertama adalah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau menghina nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghina syariatnya, ya, menghina agamanya. Ya, ini salah satu kufur istihza. Ya, yang dapat menjerumuskan kita kepada kufur istihza. Yang kedua, mengolok-olok atau menjadikan sebagai bahan candaan Al-Qur'an, ya, terhadap Al-Qur'an atau salah satu dari ayatnya. Ya, tidak ada bedanya apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja ataupun sekedar bercanda. Ya. Jadi kalau kita sengaja atau sekedar bercanda, ini tidak boleh. Tidak boleh mengejek ya syariat ini, Al-Qur'an, ya, sunnah, ya, sunnah Nabi atau syariat-syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, ya. Dan jika kamu ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mengolok-olok? Ya, tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, ini dalil bahwasanya kita tidak boleh mengolok-olok syariat Islam. Ya, baik dari Al-Qur'an, sunnah, ya, syariat-syariat Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh sama sekali mengolok atau menghina-hina, meskipun dengan candaan. Apalagi disengaja. Ya, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.